Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang hukum-hukum syirkah dan akan dipaparkan oleh kelompok kami. Pengertian syirkah. Syirkah menurut pengertian bahasa yaitu penyelesaian bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut bahasa, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah ada 3, yaitu dua pihak yang berakal, syaratnya memiliki ahliah atau tasawuf atau percakapan melakukan tindakan hukum, atau semuanya kedua pihak itu mengerti tentang hukum bisnis dan juga tentang pengetahuan tentang bisnis yang akan dijalankan. Kedua, ada objek akad, yaitu pekerjaan yang akan dilakukan maupun modal yang diterima atau yang akan dijadikan sebagai sumber usaha. Contohnya seperti ada satu pihak yang akan menjalankan usahanya sebagai manajer dan yang satu pihaknya akan menjadi yang memberikan modal. Dan yang ketiga ada shikhat atau ijab kabul. Jadi ijab itu yang membeli dan kabul itu menerima. Jadi maksudnya itu ijab itu yang memberikan pernyataan tentang seperti kayak perjanjiannya, memberikan apa yang harus didapat dari kontrak ini atau kerjasama ini. Dan kabul itu harus ada yang sudah kedua pihak itu menerima dari perjanjian tersebut. Untuk syarat syirkah tersebut yaitu ada 2. Yang pertama, objek akadnya berupa tasarruf. Yang kedua, objek akadnya yang dapat diwakilkan. Nah, syarat lafaz syirkah itu yaitu kalimat akad yang di dalamnya itu mengandung arti izin atau melaksanakan syirkah barang. Contohnya, salah satu pihak mengatakan, kita syirkah untuk barang ini yang mengizinkan Anda untuk memiliki dengan cara misalkan X atau lain-lainnya. Nah, lalu pihak lainnya itu menjawab, saya akan menepati apa yang Anda katakan tersebut. Itu merupakan lafaz syirkah. Nah, untuk syarat menjadi kelompok syirkah diantaranya berakal, balik, dan bebas. Syarat dari modal syirkah itu ada berupa uang, logam mulia seperti emas, perak, dan mutiara, atau barang yang dapat diukur atau ditimbang seperti beras, minyak, dan gula. Nah, objek akad berupa tasarruf itu aktivitas pengelolaan harta dengan menggunakan akad-akad yang misalnya akad jual beli. Objek akad yang dapat diwakilkan itu seperti wakalah agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik gitu, para mitra usaha. Macam-macam syirkah. Secara garis besar ada 2 macam syirkah. Yang pertama syirkah amlak, yang kedua syirkah akad. Syirkah akad dapat dibagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah mudharabah, yang keempat syirkah wujuh, yang kelima syirkah mufawadah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak, yaitu pihak pertama pengelola sekaligus pemodal, pihak kedua pengelola sekaligus pemodal. Modal harus berupa uang dan barang, misal rumah. Tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha atau syarik berdasarkan porsi modal. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang hukum syirkah. Hukum syirkah yang saya jelaskan ini tentang syirkah abdan. Syirkah abdan ini adalah syirkah antara dua belah pihak, di mana kedua belah pihak ini hanya memberikan pekerjaan atau tenaga mereka dalam syirkah ini. Dan kontribusi kerja ini dapat berupa kerja pikiran, contohnya seperti penulis, ataupun kerja fisik, contohnya seperti supir, tukang kayu, dan lain-lain. Dan di syirkah ini tidak mensyaratkan untuk adanya kesamaan profesi, jadi boleh berbeda-beda profesi, contohnya seperti tukang kayu dan tukang batu dan lain-lain. Kemudian di syirkah ini hanya berkontribusi tenaga kerja, keahlian, dan juga waktu mereka masing-masing, tidak berkontribusi berupa modal dalam bentuk aset ataupun uang. Jadi pihak dalam syirkah ini hanya memberikan tenaga dan jasa mereka. Kemudian keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian. Kemudian selanjutnya ada syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah syirkah di mana antara dua pihak, di mana pihak pertama ini berkontribusi sebagai pemodal atau pemberi modal dana. Kemudian pihak lainnya ini berkontribusi sebagai pengelola. Nah, di mana di dalam syirkah ini kewenangan melakukan tasyaruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak memiliki kewenangan dalam tasyaruf, tetapi pengelola terikat dengan syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Saya akan menjabarkan metode mudharabah. Apa saja metode yang ada di dalam mudharabah, yaitu metode mudharabah 1, metode mudharabah 2, dan metode mudharabah 3. Yang pertama, metode mudharabah 1. Syirkah antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai
pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Dilanjut dengan metode mudharabah 2, yaitu pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola sekaligus pemodal. Yang terakhir, metode mudharabah yang ketiga, yaitu hubungan syirkah antara dua pihak. Pihak pertama sebagai kumpulan dua pemodal atau lebih, sedangkan pihak keduanya sebagai pengelola. Dalam syirkah mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Namun pengelola modal turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi karena kesenjangannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Selanjutnya ada syirkah wujuh. Jadi syirkah wujuh itu adalah syirkah yang didasarkan pada kedudukan, pada pertokohan, pada keahliannya dari salah satu ataupun beberapa pihak di masyarakat. Nah, di syirkah wujuh itu ada dua model. Yang pertama syirkah wujuh yang termasuk kategori syirkah mudharabah, dan yang kedua itu syirkah wajib yang termasuk kategori syirkah abdan. Oke, untuk syirkah wujuh model pertama ini, yaitu syirkah wujuh antara dua pihak, misalnya si A dan si B. Nah, mereka itu sama-sama memberikan kontribusi kerjanya dengan pihak ketiga, anggap saja si C, yang memberikan kontribusi modal. Seperti itu. Jadi, pihak pertama itu gabungan dan mengelola atau lebih, pihak keduanya pemodal. Syirkah wujuh model kedua, di mana di sini ada pihak pertama sebagai pengelola atau sebut saja si A, lalu ada pihak kedua sebagai pengelola juga, sebut saja si B. Nah, si A dengan si B ini sama-sama sebagai pengelola dan mereka berdua membeli barang secara kredit dari si C atau pedagang. Syirkah wujuh model kedua adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Hal ini disebutkan oleh An-Nabhani pada tahun 1990, halaman 154. Nah, keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujuh model kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah abdan. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas, yaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Yang pertama, ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan. Yang kedua, ditanggung pemodal saja jika berupa syirkah mudharabah. Yang ketiga, ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagang yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh.